Halo anak bioskop, saya Vino Gibastian. Saya berperan sebagai Arga di film Hanya Namamu Dalam Doaku. Kita mau ngobrol-ngobrol sekarang. Mau nanya apa? Silakan. Iya, tanggal 21 Agustus nanti film Hanya Namamu Dalam Doaku akan tayang serentak di seluruh bioskop Cinepolis. Excited banget karena kebetulan saya juga udah nonton filmnya walaupun belum yang final. Saya rasa ini akan menjadi sebuah film yang beda karena sesuatu yang diangkatnya pun juga beda dan baru pertama kali diangkat di film Indonesia. Dan point of view dari film ini nggak cuma dari satu karakter tapi ada 3 karakter, yaitu seorang dari orang tua, ayah dan ibu, juga dari anak. Jadi menurut saya ini patut banget ditunggu. Iya, sebenarnya film ini diangkat dari sebuah kisah nyata, terinspirasi dari karakter-karakter di kejadian yang sebenarnya, yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang harmonis, yang normal seperti keluarga biasanya, tapi suatu saat dia mendapatkan ujian, sebuah ujian yang cukup besar, tapi ternyata ujian itu bukan cukup besar, tetapi sangat besar gitu. Dan buat buat si Arga sebagai kepala rumah tangga, Hanggini yang dimainkan oleh Nirina Zubir dan Anantia Kirana yang sebagai Nala, masalah sebenarnya justru ada pada komunikasi mereka yang yang retak gitu. Nah, dari sinilah permasalahan mulai bergulir makin besar dan akhirnya pada satu titik mungkin teman-teman nanti akan bisa melihat sendiri apakah mereka berhasil keluar dari masalah ini atau sebenarnya mereka kalah gitu. Ya, Arga itu dia seorang suami, seorang ayah, seorang yang berprofesi sebagai arsitek. Dia seorang laki-laki yang sangat mencintai keluarganya, anaknya, istrinya, bahkan bisa dibilang terlalu mencintai gitu. Dia nggak pengen terlihat lemah di hadapan keluarganya, dia pengen selalu menjadi orang nomor 1 di keluarganya. Sampai satu saat ya bisa dibilang dia menghancurkan keberadaannya di mata anak dan istrinya gitu. Dan buat seorang Arga yang selalu menjadi orang nomor 1, pasti akan menjadi hal yang sangat berat banget ketika apa yang selama ini dia punya, apa yang selama ini dia berikan kepada istrinya, apa selama ini yang dia terima dari keluarga tiba-tiba hilang. Dan kejadian ini tuh banyak banget terjadi di rumah tangga, di sekitar kita gitu. Dan ketika saya nonton filmnya memang banyak sekali penonton yang itu cukup relate gitu dengan keadaan ini gitu. Jadi buat saya selain Arga ini kan dia sebagai kepala rumah tangga yang ideal gitu pada awalnya. Jadi buat saya tantangan terberatnya justru gimana caranya meyakinkan penonton bahwa mereka tuh yakin bahwa saya, Nirina dan Anantia Kirana ini benar-benar satu keluarga yang utuh gitu. Satu keluarga yang memang benar-benar bahagia, pokoknya keluarga yang memang benar-benar menjadi idealnya sebagai keluarga gitu. Buat saya itu paling penting, karena kalau misalnya itu di 10 menit, 15 menit pertama aja itu nggak sampai, akan berat ke belakangnya. Jadi chemistry di antara kita tuh memang dibutuhkan banget. Makanya kita melakukan reading yang panjang dan luar biasa banget di film ini. Selain itu Arga ini juga seorang pejuang ALS. Arga ini seorang pejuang ALS
dimana untuk memerankan seorang ALS itu nggak bisa sembarangan, harus ada riset yang dalam terhadap karakter itu. Saya juga harus bertemu dengan dokter yang memang benar-benar menangani pasien ALS. Saya harus ketemu dengan pejuang ALS-nya langsung. Saya bertemu dengan keluarganya, caregiver. Saya ikut seminar biar saya tuh juga paham gitu. Nggak cuma dengan ada yang di script, nggak cuma dengan by googling aja atau dengan tayangan di YouTube atau di materi-materi yang dikasih oleh Sinemaku, tapi saya pengen ngulik lebih dalam. Buat saya itu jadi tantangan, tapi jadi jadi pelajaran yang berharga banget buat saya gitu. Karena sebelumnya ketika saya masuk ke film ini, ALS itu saya nggak tahu sebetulnya ALS itu apa sih. Tapi begitu saya masuk, ini satu titik yang wah ternyata kita, terutama saya ini kayak kurang banget informasi tentang penyakit ini. Dan itu yang membuat rasa simpati dan empati saya terhadap para pejuang ALS, para caregiver dan para semua support system itu jadi makin besar. Iya, buat saya keluarga itu adalah rumah buat kita, tempat untuk kita kembali gitu. Jadi ketika sebuah keluarga kehilangan satu membernya, kehilangan satu anggota keluarganya, pasti bangunan itu nggak akan kokoh gitu, akan pincang gitu. Tapi kan hidup harus terus berjalan. Bagaimana caranya setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya yang tersisa ataupun yang memang terpisah, retak karena suatu masalah, itu harus membangun kembali rumah itu biar tetap utuh. Nah, tiap keluarga pasti punya ceritanya masing-masing. Kita nggak berhak untuk membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Kita tidak berhak underestimate keluarga kita terhadap keluarga orang lain. Kan banyak banget saya pengen banget nih jadi keluarga kamu kayaknya selalu bahagia. Itu sesuatu yang sebetulnya salah banget. Itu yang saya tangkap dan saya dapat gitu setelah nonton film ini. Jadi memang benar-benar support system seorang manusia itu yang terdekat adalah keluarga, dan kita harus jaga baik-baik itu. Kalau saya bisa kirim doa untuk Arga, saya pengen saya juga pasti akan ngerasa berat banget sih jadi Arga gitu. Saya ngerasa berat banget jadi Arga. Doa yang paling utama adalah semoga Arga kuat, dan sebaik-baiknya penolong itu ya cuma Tuhan gitu. Sebaik-baiknya penolong kita manusia itu cuma Tuhan, dan bagaimana cara kita meminta pertolongan itu dengan doa. Makanya judul film ini Hanya Namamu Dalam Doaku gitu. Jadi bagaimana cara kita menolong orang lain dan menolong diri kita sendiri di saat kita tidak mampu berbuat apa-apa, pasti kita minta kepada orang yang kepada zat yang memang benar-benar maha tahu, yaitu Tuhan. Kenapa anak bioskop harus nonton film Hanya Namamu Dalam Doaku? Sejujurnya film ini kayak ngebuat kita setelah nontonnya itu kayak ngerasa kita harus kembali ke rumah sih. Kadang kan kita beraktivitas, bekerja, mencari segala sesuatu yang menjadi ambisi kita itu keluar jauh dari rumah gitu. Tapi sebaik-baiknya orang yang akan selalu ada dekat kita gitu, walaupun secara hati bukan secara fisik, yaitu keluarga gitu. Separah-parahnya mungkin kita ada konflik dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dengan saudara kita, dengan adik kakak kita, tapi percayalah bahwa support terbesar yang paling jujur itu berawal dari keluarga gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa memperbaiki keluarga kita, gimana pun caranya, apapun yang bisa kita lakuin,
secepatnya harus kita lakuin karena waktu itu terus berjalan gitu. Mudah-mudahan sih ketika tahun nanti teman-teman anak-anak bioskop yang nonton film ini bisa relate dengan itu. Halo anak-anak bioskop, saya mau ingetin kalian semua jangan lupa saksikan saya, Nirina Zubir, Nantia Kirana, Eno Larian, G. Pamungkas, masih banyak lagi, dan Dinda Kanya Dewi hanya di film Hanya Namamu Dalam Doaku di seluruh bioskop Cinepolis di Indonesia mulai tanggal 21 Agustus 2025.